baik di bumi maupun di langit. Saya makan habis sepiring itu, saya makan. Sehat sampai sekarang. Jadi kalau dibaca doa ini Pak Ustaz, sehat saya bilang. Kalau nanti naik kolesterol, aku tak tanggung jawab. Aku cuma mengajarkan doanya aja. Masalah kalian mati, matilah. Mungkin dugaan saya, orang ini takut makan, dia takut mati. Bupati takut mati, Kapolres takut mati, Dandim takut mati. Ibu takut mati. Saya tak takut saya mati itu. Sikit pun saya tak takut. Orang yang takut mati tidak membuat hidupnya lama. Orang yang berani mati tidak membuat hidupnya cepat. Hidup sudah dituliskan Allah. Kalau memang sudah ajal, sedang ceramah pun mati. Kalau belum ajal, udah diponis dokter pun tak mati-mati. Betul tak cakap saya? Jadi kenapa kita mesti takut mati? Resiko hidup adalah mati. Berani hidup berarti berani mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Resiko hidup adalah mati. Berani hidup berarti berani mati. Pulang nanti ibu coba suami ibu. Tapi ingat-ingat, takut salah jawab dibalikkannya pula. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Hadis itu ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam. Ada dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Kok bisa ibu ingat? Itulah yang kami kaji subuh Rabu, hari Jumat sore kemarin sama Ustaz Somad. Yang ingat alhamdulillah, yang tak ingat itu memang udah resiko hidup. Berarti sudah tua. Kenapa Allah buat kita lupa? Sadar bahwa kita sudah tua. Kalau masalah keriput bisa ditutup. Banyak orang tak sadar. Dikirim Allah uban, ditutupnya. Dicelupnya bagi hitam. Dikirim Allah giginya patah, ditutupnya, ganti gigi palsu. Dikirim Allah keriput, ditutupnya pakai bedak, pakai dempul, selesai. Ada satu yang tak bisa ditutupnya. Apa dia? Lupa. Dengan lupa itulah kita sadar bahwa kita sudah. Kalau tahu bukti sudah tua, tangan hadis di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari sahabat Nabi Hakim bin Hizam. Besok telepon kawan, ingat kau hadis yang semalam? Aku lupa pula. Gitu cara ngetesnya. Aku kata dia, aku pun lupa. Dah tua kau. Tak lama lagi kau mati. Berikutnya hadis nomor 241. 241 dari Abu Dzar. Siapa namanya? Abu Dzar. Abu Dzar ini dulu sebelum masuk Islam menyembah patung. Nama patung yang disembahnya itu namanya Naham. Dibawanya lah susu ke patung Naham tadi. Ini patung Naham tadi. Bawanya susu. Patung Naham, ku kasih kau susu, minumlah patung Naham. Tolong kau bahagiakan aku, tolong kau senangkan aku, kau kasih aku rezeki ya patung. Udah habis dia berdoa, datang anjing. Diminum anjing air susu. Dia tengok-tengok, habis satu gelas diminum anjing tadi. Tak lama diangkat anjing tuh kakinya sebelah, dikencingi ya patung tadi. Di situ dia berdoa, di situ dia lama temenung. Susunya diambil, dia tak bisa membela diri. Dikencingi pun tak bisa. Untuk apalah aku menyembah Itulah awalnya. Jadi seandainya orang yang menyembah patung itu menggunakan otaknya, pasti dia berhenti menyembah patung. Tapi kenapa orang yang menyembah patung tetap menyembah sampai sekarang? Karena dia tidak punya. Tak ada yang bilang gitu.
Orang yang tak punya otak, maka makanlah otak-otak. Nanti ibu masakkan otak-otak, kasih ke suami. Kenapa ini kau buat kan? Biar supaya abang berotak. Kalau dia marah, pesan Ustaz Somad doang. Usah kau ngaji lagi. Kau makin ngaji sama dia melawan, kau tengok. Sesat Ustaz kau tu. Tak berotak, makan otak-otak. Kurang aka, minum ayaka. Jadi nama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini namanya Abu Dzar. Nama Tuhan yang disembahnya Naham. Sebabnya dia bertobat adalah karena patungnya dikencingi anjing. Tak bisa membela diri. Hai patungku Naham, membela diri kau pun tak bisa, apalagi membela aku. Air susu kau pun diambil anjing, tak bisa kau bela, apalagi aku. Sejak itulah dia bersyahadat jumpa Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qala li Rasulullah, Rasulullah berkata kepada saya. Kata Abu Dzar, Rasulullah berkata kepada saya. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, atara kasratal mali huwal ghina. Kalau orang banyak hartanya, apakah menurut kau orang itu kaya? Ada emasnya, ada cincinnya, ada gelangnya, ada mobilnya, ada rumahnya. Apakah menurut engkau orang itu kaya? Kata Abu Dzar, na'am. Na'am artinya yes. Ya, ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, afatara qillatal mali huwal faqru? Kalau ada orang yang tak punya duit, tak punya uang, tak punya kendaraan, tak punya rumah, apakah menurut kau dia itu miskin? Kata Abu Dzar, na'am. Ya. Nabi membantah. Apa kata Nabi? Innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi. Yang kaya itu adalah hatinya merasa cukup. Yang miskin itu adalah hatinya merasa kurang terus. Kurang. Walaupun kaya, itu namanya orang kaya bermental miskin. Kaya harta, miskin hati. Kalau bisa biarlah kita kaya hati, insya Allah. Kawan saya petugas Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, pergi ke rumah orang kaya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kami tengok Pak Haji, Masya Allah, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Ini nampaknya kaya Bapak. Jadi kami dari Basnas nih mau ngambil zakat Pak Haji. Apa kata dia? Rumah ini 5 miliar hutang, mobil tuh 2 miliar hutang. Jadi saya ini miskin. Inilah dia orang kaya bermental miskin. Jadi karena dia mengaku tak ada duit bayar zakat, tak bisa dipaksa. Kawan saya pun pulang. Pulang dia, alumni Al-Azhar Kairo, Mesir. Pulang dia. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Datang bapak ni ke kantor. Tengok orang tu, itu Pak Haji kemarin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Haji, disangka orang ni mau bayar zakat. Ada apa Pak Haji? Kata dia, ada zakat untuk saya. True story, kisah nyata. Orangnya ada. Tak mau saya sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Betapa orang yang bakhil, bin medit, bin pelit, bin kedekut, bin bakhil, bin kikir, bin sampili. Ternyata tak ada berkahnya. Maka jangan pernah pelit bakhil. Orang kaya kalau dia bakhil, bersedekah 1000 perak pun tak mau. Karena kalau tak ada 1000 ni tak cukup 5 miliar kata dia. Betul itu, logika akal. Kalau tak ada 1000, 4 miliar 999.000 kurang. Mentalnya kurang. Tadi saya baru saja dari Duri.
Khutbah Jumat di Duri, pengajian di Duri. Kami ini dulu susah Pak Ustadz, lalok di dalam karuang. Manggale kasado tampe nanado acara pai kami situ oto. Ambo mengontrak rumah 8 pintu, WC-nya 2. Sekarang saya ke rumahnya tadi pakai kolam renang. Mobilnya harga 3 miliar. Disuruh saya nyupir. Jadi supir lah saya tadi. Menyupirkan Pak Haji tadi. Saya tanya, apa resep Pak Haji jadi kaya raya ini? Pertama, dia memuliakan ibunya. Amak Den masih ada di kampung. Umurnya 85 tahun. Setiap bulan kami ganti-gantian mengunjungi. Anak lelakinya 5. Nangka 2 sembahyang indak tinggal. Maka di baju tadi tertulis 5-17. Apa arti ini Pak Haji? 5 waktu 17 rakaat. Nangka 3, berbagi dulu baru bertambah. Apa maksudnya Pak Haji? Kami bagi dulu rezeki kau Pak Ustaz, baru bertambah. Jadi rupanya orang-orang yang berbakti pada ibu, orang yang suka berbagi, dilipat gandakan Allah. Mudah-mudahan anak cucu kita dikasih rezeki yang barokah. Wal faqru faqrul qalbi. Orang yang fakir itu hatinya selalu kurang. Kurang terus, tak ada cukupnya. Saya alhamdulillah merasa cukup. Peci cukup. Baju putih cukup. Celana cukup. Handphone cukup. Kalau mau ditengok handphone orang, terbuka biji mata gitu. Ini tanggal berapa Bu? Sebentar ya, kata dia. Dia membuka handphone, darah tinggi kita naik. Gitu. Ya, kalau ditengok, hidup sekarang ini konsumtif. Dari mulai semuanya style, lifestyle, high style, gaya hidup. Kalau diturut-turutkan, oh, itu makanya angka kematian suami meningkat sekarang. Balik dari arisan, nah mulailah dia bercakap di rumah. Tadi si anu gelangnya, si anu cincinnya tadi. Laki itu pun, gimana ceritanya kemarin Bu? Kemarin tuh kami pulang arisan. Jadi pas makan malam tuh saya tengok suami saya mengelus dada 3 kali. Nah, itulah malam tuh koma langsung meninggal. Tak tahan neng. Makanya ibu, kalau kira-kira kawan-kawan grup-grup itu cuman menaikkan darah tinggi, keluar aja lah. Insya Allah yang menenangkan pengajian hari Jumat sore. Insya Allah. Kita tidak peduli dengan iuran, tak peduli dengan seragam. Sudah berapa tahun berjalan Ustazah? Hah? Masuk tahun ketiga. Tanpa iuran, tanpa seragam. Masuk tahun ketiga. Sampai hari kiamat pengajiannya insya Allah. Ibu-ibu meninggal. Saya pun meninggal juga. Sami nanti duduk sini tahu sudah. Anak-anak ibu semua datang. Itulah yang kita harapkan hidup ini. Kalau kita, mana pula lah tahan lama. Paling lama 10 tahun, 20 tahun. Habis itu mimdate mata ya bawati. Mana lah tahan kita hidup ini. Lama pun kita hidup, tak juga tahan badan itu. Nyawa tuh tahan, badan tak tahan. Kalau prinsip mak saya dulu, kata dia, aku kalau bisa jangan tua-tua kali mati. Kalau bisa belum sempat sakit cepat mati. Tak mau dia menyusahkan orang. Tapi masalahnya mati ini tak pula bisa direquest. Tak bisa diminta. Yang penting husnul khotimah. Ada bapak-bapak setiap doa jamaah husnul khotimah semua bilang amin. Semua bilang amin. Tapi dia tidak. Heran orang. Bapak kenapa tak pernah ngamin? Saya sudah dapat Pak Ustaz. Rupanya nama bininya husnul khotimah.
Rawahu Ibnu Hibban. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Hadis yang terakhir, hadis yang ketiga petang ini, dari Sahal bin Sa'ad. Sahal artinya mudah, Sa'ad artinya bahagia. Sahal bin Sa'ad mudah, anak bahagia. Bapaknya bahagia, anaknya mudah. Nama anak kau siapa? Sahal. Kenapa kau kasih dia Sahal? Waktu aku bersin lahir dia, mudah aja lahirnya. Dia kasih Sahal. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Setiap disebut nama sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ja'a Jibril ila Nabi. Datang malaikat Jibril menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Masjid Nabawi itu kalau kita menghadap ke sebelah kiri, ini kiblat sebelah kiri. Pertama namanya Babul Baqi, pintu Baqi, karena dekat pemakaman Baqi. Habis itu Babu Jibril, pintu Jibril, malaikat Jibril datang dari situ. Habis itu ada namanya pintu Babun Nisa, pintu perempuan. Laki-laki tak boleh masuk. Panjang umur, sehat badan. 4 Oktober umroh bersama Ustadz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Amin. Datanglah Jibril menjumpai Nabi, kata dia, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta, hidup sesuka hati kau. Mau hidup sombong silakan, mau hidup sok mantap silakan, mau hidup sok paten silakan, mau hidup angkuh silakan. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, nanti pada akhirnya kau akan jadi. Jadi kalau ada tetangga ibu yang sok cantik, sok kaya, bacakan hadisnya. Isma syi'ta, hidup sesuka hati kau. Fa innaka mayyit, nanti kau akan mati. Kalau dia marah, bilang pesan dari Ustaz Somad. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, kau nanti akan jadi mayat, kau akan mati. Mana yang kaya-kaya itu? Mati. Mana yang sombong-sombong itu? Mati. Dulu tetangga saya waktu masih kecil yang sombong-sombong, mati semua orang. Dulu yang kaya-kaya, yang hebat-hebat itu mati. Gubernur-gubernur